Sobat Kawanua, kembali berjumpa bersama saya Regina dalam Bicara Kawanua. Sobat Kawanua, kampanye Pilkada Serentak 2020 telah resmi dimulai. Namun kali ini para pasangan calon dan juga tim sukses diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan. Nah, kampanye sehat mungkinkah akan terlaksana? Apakah tidak mencederai hak-hak politik dari para pasangan calon maupun masyarakat? Dan kira-kira adakah sanksi yang dapat menjerat jika melanggar protokol kesehatan? Kita akan bahas dalam diskusi kali ini bersama para narasumber saya. Yang pertama ada Pak Aban selaku Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Halo Pak Ketua. Halo. Salam sehat. Salam sehat Pak. Dan narasumber saya yang kedua ada Pak Ferry Liando selaku dosen kepemiluan Universitas Samratulangi Manado. Halo Pak Ferry. Pagi Gina, pagi Pak Ketua Aban, pagi Pak Jerry. Ya, berikutnya Pagi. karena ini merupakan dialog yang bekerja sama dengan Komite Pemilih Indonesia. Ini dia dan narasumber saya Pak Jerry Sumampo selaku Koordinator Komite Pemilih Indonesia. Halo Pak Jerry. Halo Regina, sehat-sehat ya? Ya, sehat semua. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian sudah bergabung bersama Bicara Kawanua. Saya ingin ke Pak Ketua terlebih dahulu. Pak Ketua, ini sudah masuk musim kampanye. Nah, kira-kira adakah aturan yang sudah diterapkan atau ada aturan dari Bawaslu yang betul-betul dapat menjerat para pasangan calon jika seandainya melanggar protokol kesehatan? Terima kasih Mbak Regina dan para narasumber yang lain, Bang Jerry dan Bang Ferry. Jadi terkait dengan tahapan kampanye sesuai dengan PKPU 5 tahun 2020 dengan pertama September sampai nanti tanggal 5 hari ya masa kampanye yang bisa dilakukan oleh pasangan calon dan tim kampanye pasangan calon. Dan sesuai dengan ketentuan PKPU yang terakhir PKPU 13 tahun 2020 bahwa ada beberapa aturan terkait dengan kampanye. Pada dasarnya metode kampanye sama seperti pada kampanye pilkada sebelumnya. Dan ada ketentuan-ketentuan khusus yang tidak sama atau berbeda dengan pelaksanaan kampanye pilkada pada tahun sebelumnya. Perbedaan ini karena pelaksanaan tahapan kampanye atau tahapan pilkada ini di pandemi COVID tentu memperhatikan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID ya. Di antaranya adalah bahwa kampanye-kampanye yang sifatnya melakukan atau mengundang massa ini dibatasi ya. Jadi ada metode kampanye yang bisa mengundang massa, yaitu kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas tatap muka, dan itu pun dibatasi maksimal pesertanya adalah 50. Kemudian ada kegiatan lain seperti pertemuan rapat umum, kemudian kegiatan atau olahragaan, kegiatan pentas seni, bahkan pertemuan atau hari ulang tahun partai politik itu masih bisa dilakukan, tetapi harus dengan melalui media daring. Jadi dilarang kegiatan lainnya itu dilakukan dengan mengundang massa dengan tatap muka. Jadi hanya ada satu saja yang bisa dilakukan mengundang tatap muka, yaitu pertemuan terbatas tatap muka yang sekali dibatasi maksimal 50 peserta orangnya ya. Nah, selebihnya adalah menggunakan metode daring. Kalau pertanyaan apakah ada sanksi pelanggaran ini, di PKPU telah diatur sanksi-sanksinya. Pertama, sanksi administratif ya. Sanksi administratif ini yang menjadi kewenangan Bawaslu adalah melakukan tindakan peringatan, melakukan atau memberikan peringatan kalau ada pasangan calon tim kampanye yang melakukan pelanggaran di masa kampanye. Jadi kami mengeluarkan surat peringatan. Kalau surat peringatan ini kemudian tidak ditindaklanjuti atau diabaikan oleh pasangan calon, maka kami bisa membubarkan, melakukan tindakan menghentikan atau membubarkan kegiatan kampanye tersebut ya.
Itu Bawaslu, Ditambah Pak, lagi acara. yang bisa membubarkan. Bawaslu Nah, atau dibantu kewenangan kepolisian, Bawaslu. aparat? Ya, tentu gini, tentu bahwa kewenangan Bawaslu untuk membubarkan ini berkoordinasi dengan instansi lain. Kami kan telah membentuk namanya Pokja Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan COVID ini. Nah, tentunya karena personil Bawaslu ini kan terbatas dan Bawaslu tidak mempunyai alat-alat operasional untuk membubarkan dan sebagainya, maka prinsipnya adalah untuk menjustifikasi bahwa ini salah, kemudian kami koordinasi dengan aparat keamanan untuk bersama-sama melakukan tindakan pembubaran itu. Itu mekanisme kerja di dalam melakukan proses tindakan penghentian ataupun pembubaran. Selain sanksi tindakan tadi membubarkan, juga ada sanksi administrasi lain adalah dikurangi jatah waktu kampanyenya 3 hari. Oke. Jadi ada pemotongan masa kampanye yang dia lakukan itu. Jadi kalau misalnya yang dilanggar adalah pertemuan pada pertemuan terbatas, maka waktu 70 hari itu dikurangi 3 hari. Kalau besok lagi melanggar lagi ya dikurangi lagi, ya. Oke. Sebetulnya Bawaslu kemarin mengusulkan pada KPU jangan 3 hari, lebih lagi 7 hari atau 14 hari, biar ada efek jerah itu kan. Kalau 70 hari dikurangi 3 masih banyak itu kan. Tapi ya sudah di norma KPU 3 hari. Itu yang sanksi administratif. Sanksi lain adalah bisa juga diterapkan sanksi pidana. Saya kira ini sebagai ultimum remedium ya. Sanksi pidana karena tidak diatur di Undang-Undang Pilkada, maka mekanismenya tidak bisa kita tunggu. Tetapi mekanisme adalah kami menyampaikan, bahasa PKP itu menyampaikan kepada aparat kepolisian untuk melakukan proses tindakan penerapan ketentuan pidana di dalam atas pelanggaran protokol kesehatan ini. Ada beberapa undang-undang yang bisa diterapkan polisi terkait dengan persoalan pelanggaran protokol kesehatan ini dalam konteks pidana. Bisa Undang-Undang tahun 1994 tentang penyakit wabah menular, kemudian juga bisa Undang-Undang Karantinaan Undang-Undang 6 tahun 2018, dan bahkan bisa juga penerapan pasal di KUHP, Kitab Undang-Undang Pidana, ada diatur di pasal 212, 214, dan 218. Ini bisa diterapkan. Seperti hari ini kita melihat ada beberapa pemberitaan ya, kasus yang ada di Kota Tegal, ya, Tegal, yang pejabat salah satu pejabat DPRD yang menggelar acara pengantenan atau apalah itu, kemudian kegiatan orang di situ, dan polisi melakukan tindakan dengan menerapkan pasal undang-undang karantina. Itu yang saya kira sama, harus dilakukan hal yang sama kalau nanti ada pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon maupun tim kampanye. Jadi dalam konteks pilkadanya tentu kewenangan kami kewenangan administratif ya. Dalam konteks pidananya karena di pidana pemilu tidak ada, maka kewenangan kepolisian. Tetapi sekali lagi kami yang meneruskan atau menyampaikan atas dugaan pidana itu kepada kepolisian. Jadi itulah sanksi-sanksi yang ada di dalam regulasi pilkada maupun regulasi undang-undang lain sehingga pilkada. Harapan kami tentunya pasangan calon, tim kampanye, partai politik untuk mematuhi aturan ini. Saya kira karena pelaksanaan kampanye di tengah pandemi COVID ini harus sekali lagi harus mematuhi protokol kesehatan, jangan sampai nanti menjadikan klaster baru, klaster di dalam tahapan kampanye. Jadi ini adalah syarat utama ketika pelaksanaan pilkada di tengah pandemi adalah kepatuhan dan tentu disiplin dan penegakan aturan yang tegas agar pilkada ini bisa berjalan dan tentu menyelamatkan jiwa seluruh warga Indonesia dari terpaparnya COVID-19. Ya, baik. Jadi tetap harus mematuhi protokol kesehatan karena akan ada sanksi administratif maupun sanksi pidana. Pak Jerry dari Komite Pemilih, bagaimana tanggapannya?